Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kali ini kita akan membahas soal Antam BUMN di balik GAC Nikel Raja Ampat. Samuel Sekuritas bilang saudara penghentian sementara operasional PT GAC Nikel yang izinnya tidak dicabut meski banyak dikritik bisa menjadi risiko operasional bagi perusahaan BUMN Aneka Tambang alias Antam. Pertanyaannya, kenapa BUMN yang baru masuk Danantara ini bisa terseret oleh GAC Raja Ampat? Kompas Bisnis menelusuri lewat data terbuka, Antam saudara adalah BUMN di balik operasional GAC Nikel di Raja Ampat. Lalu apakah kontrak karya BUMN punya kedudukan istimewa meski ada undang-undang yang melarang operasional tambang di pulau kecil yang luasnya jauh di bawah 2.000 km? Sejauh mana Antam akan terseret jika GAC Nikel terbukti memberikan dampak buruk lingkungan terutama manusia di Raja Ampat? Satu persatu kami buka lewat data dan pernyataan ahli. Kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Oke, ini kami ambil dari keterangan perusahaan yang bisa diakses oleh publik ya. Jadi PT GAC Nikel itu adalah perusahaan pertambangan nikel yang didirikan di Indonesia dan beralamat di Antam Office Building Tower B, lantai MZ, Jalan TB Simatupang nomor 1 Jakarta Selatan. Nah, GAC ini saudara adalah pemegang kontrak karya generasi 7 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998. Di laporan keuangan Antam yang kami oprek, kontrak karya GAC ini itu berlaku sampai tahun 2047. Bagaimana awal mula relasi Antam di GAC? Jadi semula saudara, kepemilikan saham mayoritas PT GAC Nikel ini dimiliki oleh Asia Pacific Nickel sebesar 75% dan Antam itu sebesar 25%. Jadi ada pembagiannya ya. Nah, kemudian sejak tahun 2008, Antam ini mengakuisisi semua saham PT Asia Pacific Nickel sehingga pada tahun 2008 PT GAC Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam. Sampai kuartal pertama 2025 di laporan keuangan, Antam masih memegang kendali penuh GAC Nikel di Raja Ampat. Kita ke data selanjutnya. Oke, saham BUMN Antam, induk usaha GAC kemarin saudara atau 10 Juni itu jatuh 5,5% ke 3.260. Portal Financial Information and Market Access FIMA Mirae Aset Sekuritas Indonesia mengatakan penyusutan harga saham Antam ini dengan kabar pelanggaran penggunaan kawasan dan ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat aktivitas penambangan nikel. Pelanggaran ini saudara terjadi di Pulau GAC yang menjadi lokasi tambang anak usaha Antam, yaitu tadi PT GAC Nikel. Nah, sebagai informasi saudara, operasional dari GAC ini masih dihentikan sementara meski kontrak karyanya tidak dicabut. Sedangkan 4 izin usaha pertambangan lainnya ini dicabut oleh Kementerian ESDM pada 10 Juni 2025 setelah diprotes aktivis lingkungan. Bagaimana alur bisnis GAC ke BUMN Antam? Kita ke data selanjutnya. Oke, ini kami ambil data dari Samuel Sekuritas. Jadi GAC di Raja Ampat itu setiap tahun saudara menyetor atau tepatnya menyumbang 3 juta ton nikel. Nah, angka ini setara 16,7% total nikel yang masuk ke Antam. Jadi Antam ini punya pendapatan kan 9,6 triliun dari nikel. Jadi kontribusi tambang nikel ini ke Antam itu sekitar 14% terhadap total pendapatan. Sampai sini semoga jelas ya alur bisnis GAC ke Antam. Nah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang GAC ini jauh dari kawasan geopark. Tapi kalau dilihat kontribusi ke ekonomi daerah, bagaimana kontribusi minerba ini? Kita ke data berikutnya. Oke, ini Kompas Bisnis ambil data dari DJPK Kementerian Keuangan. Jadi total dari TKDD alias dana transfer ke daerah dan dana desa di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tahun 2023 adalah 1,5 triliun rupiah. Nah, dana bagi hasil sektor sumber daya alam pertambangan mineral itu adalah 95,6 miliar rupiah. Angka ini saudara setara dengan 6,37% dari TKDD. Bisakah sumbangan yang kecil ini bisa disimpulkan kontribusi tambang ke ekonomi Raja Ampat sangat kecil? Kita nanti akan tanya ke analis. Tapi yang pasti tahun 2024 angka kemiskinan di Raja Ampat itu sebesar 15,83%.
atau masih di atas rasio kemiskinan nasional. Jadi saudara, sejauh mana Antam bisa terseret jika GAK terbukti bermasalah? Apakah ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pemberian izin pertambangan nikel yang 80% hasilnya dijual ke Tiongkok? Kompas Bisnis akan kembali usai jeda.